Sawi adalah sayuran yang sensitif terhadap panas terik dan membutuhkan kelembapan konstan. Daun tanaman tomat yang mulai rimbun bertindak sebagai peneduh alami yang mengurangi penguapan air tanah secara drastis, sehingga tanah di sekitar akar sawi tetap lembab lebih lama. Ah, Hus, pagi-pagi udah pasang muka kusut begitu, Lin. Kopinya tuh, keburu dikerubutin lalat. aduh, Pok. Gimana kepala nggak pusing, Pok? Modal tanam tomat sama sawi musim ini kayaknya bakal melayang. Tanah di ladang sudah kayak kerupuk, Empok. Retak semua. Itu sawi baru ditanam seminggu, udah pada layu. Aduh. Makanya, Len, lu sih nekat nanam sayur pas kemarau begini. Kan gua udah ingatin dari kemarin-kemarin lagi. Lunya aja yang ngeyel. Lu dengar ya, sayur mah butuh banyak air. Mending kayak gua, rebahan dulu nunggu hujan. Hahaha. Udin, lu mah enak nggak ada tanggungan. Lah, gua kalau nggak panen bulan depan, mau bayar pakai apa kontrakan? Din. Assalamualaikum. Kopi hitamnya satu ya, Mpok. Tapi kurangin gulanya ya. Oke, Mpok. Waalaikumsalam. Oke, siap Pak Dudung. Malin, kenapa kamu, Lin? Mukanya kok ditekuk begitu? Entahlah, Pak. Lagi pusing ini. Wah, pusing kenapa? Apa masalahnya? Jangan dipendam sendiri dong. Ini Pak Dudung kopinya. Iya, Mpok. Makasih banyak ya, Mpok. Ya, sama-sama. Itu loh Pak Dudung. Si Malin lagi meratapi nasib tomat dan sawinya yang megap-megap kekurangan air. Loh, bukannya kemarin sore saya lihat kamu sedang memikul ember ke ladang. Masih kurang airnya. Enggak cuman sore, Pak. Siang bolong pas matahari di atas kepala, juga saya siram sampai basah kuyup. Tapi besoknya, tanahnya kering lagi. Daun sawi saya malah makin kuning dan mengkerut. Bingung saya jadinya, Pak. Aduh, Malin. Kamu itu berniat ngasih minum tanaman atau mau bikin sup sayur rebus di tengah ladang? Loh, maksudnya gimana, Pak? Begini. Habiskan dulu kopimu. Yuk kita ikut ke ladang saya. Biar kamu lihat sendiri bedanya. Baik, Pak. Oh iya, Pok. Saya pesan gorengannya sepiring ya. Oke, Pak Dudung. Siap. Loh, banyak amat, Pak. Habis emangnya sendiri. Udah. Gak usah basa-basi, Din. Sini ikut kita. Makan sama-sama kita di ladang. Pak Dodong, tahu aja. Wah! Hah? Kok bisa begini, Pak? Ini tanah di bawah pohon tomat.
masih dingin dan agak basah. Padahal sekarang udah jam 2 siang. Panasnya minta ampun. Wah, sini. Duduk dulu di bawah pohon. Jangan terburu-buru membahasnya. Malin, Malin, itu saja sudah membuatmu menggebu-gebu. Hahaha. Mari, kelihatannya di bawah pohon itu sejuk. Begini, kesalahan pertamamu ada di waktu penyiraman. Kalau kamu siram jam 12 siang, air itu langsung menguap ke udara sebelum sempat diserap akar. Malahan, air yang kena daun sayuran itu panas, bisa bikin daunnya melepuh dan gosong. Oh, pantasan sawi itu layu. Lin, Lin, niat nyiram malah direbus ternyata. Wah. Diam lu, Din. Setidaknya gua mencoba daripada tidak sama sekali kayak lu. Hada, malah nyikut balik lu. Sudah. Mari kita perbaiki apa yang salah. Nah, tuh dengerin. Terus, waktu yang benar untuk menyiram, kapan, Pak? Sebaiknya pagi hari sekali, sebelum jam 7, atau sore hari setelah jam 4, saat matahari sudah tidak terik lagi. Saat itu, suhu tanah sudah mulai turun. Air punya waktu untuk meresap dalam-dalam ke zona akar, tanpa keganggu penguapan matahari. Terus, itu kenapa sayur sawi Bapak ditanam tepat di bawah tanaman tomat? Sawi adalah sayuran yang sensitif terhadap panas terik dan membutuhkan kelembapan konstan. Daun tanaman tomat yang mulai rimbun bertindak sebagai peneduh alami yang mengurangi penguapan air tanah secara drastis, sehingga tanah di sekitar akar sawi tetap lembab lebih lama. Ternyata begitu ya, Pak. Saya kira tumpang sari itu sembarangan aja, mengisi ruang yang kosong. Wah, si Udin ini ada-ada saja. Mana ada dalam dunia pertanian ini yang sembarangan. Din. Lagian, bertani di musim kemarau memiliki risiko tinggi. Jika pasokan air di pertengahan musim tidak cukup untuk membesarkan tomat hingga berbuah, petani setidaknya sudah mendapatkan modal kembali dan keuntungan dari panen sawi yang berumur pendek. Hanya 30 hari saja sudah bisa dipanen. Oh, benar juga ya, Pak. Oh iya, Pak. Dari tadi saya kepikiran, itu kenapa jerami ditebar di atas bedengan ya, Pak? Oh, jerami itu namanya mulsa organik. Lapisan jerami atau daun kering ini gunanya buat mengunci kelembapan tanah. Jadi, air yang kita siram pagi hari nggak gampang menguap karena ketahan sama jerami ini. Ternyata banyak yang bisa dimanfaatkan agar lebih efisien ya, Pak. Ya, begitulah. Di saat krusial seperti ini, kita sebagai petani dituntut bisa memutar otak. Bagaimana agar bisa panen dengan hasil yang baik, bukan hanya sekedar menyiram dan ditambah pupuk. Iya itu Len, benar. Bukannya untung, malah buntung. Wah, alah, lu bisanya ngomong aja, gak ada tindakan. Din. Wah.
أشهد أن لا إله إلا الله. Oh iya Pak Dudung, soal air dan memanfaatkan tumpang sari yang benar, saya sudah paham. Jadi, tadi sore langsung saya praktekkan pasang jerami di bawah pohon tomat saya. Tapi, tanaman yang sudah terlanjur lemas dan kurang gizi, penanganannya gimana Pak? Apa perlu saya kasih pupuk kimia yang banyak biar cepat segar? Gimana tadi? Digenjot pupuk kimia, maksudnya? Iya Pak, biar lebih subur. Ya, jangan. Itu kesalahan fatal yang kedua. Di musim kemarau, tanah itu cenderung keras dan stres. Kalau kamu hantam pakai pupuk kimia dosis yang tinggi, tanah makin mengeras dan akar tanaman bisa-bisa terbakar karena sifat pupuk kimia itu panas. Apalagi tomat. Kalau tanahnya stres, nanti buahnya bisa busuk bagian bawahnya. Lah, terus kalau yang kurus kurang gizi itu tidak dikasih pupuk, tanamannya makan apa, Pak? Makan angin. Daripada menggunakan pupuk kimia saat musim kemarau ini, di mana risiko penguapan pun lebih tinggi, alangkah baiknya gunakan pupuk kompos atau pupuk kandang yang sudah matang. Lah, kenapa begitu, Pak? Apa keuntungan pupuk organik di saat musim kemarau begini? Onde mak, besarnya ikan. Begini, pupuk organik itu fungsinya memperbaiki struktur tanah yang keras, jadi gembur lagi. Tanah yang gembur itu ibarat spons, dia paling jago mengikat air. Baiklah Pak. Pupuk organik untuk tanahnya. Kalau untuk kekuatan tanaman sendiri, apa Pak? Boleh diselingi dengan pupuk kimia yang tepat. Loh, pupuk kimia yang tepat? Maksudnya gimana Pak? Wah, besar sekali. Mantap, mantap. Begini, pupuk itu memiliki berbagai kandungan yang ada di dalamnya. Jadi, cari pupuk yang tinggi unsur fosfor, kalium, dan kalsium. Ada yang tahu apa alasannya? Tidak, Pak. Aduh, bagaimana ini? Kalian para petani, tapi tidak mengerti apa alasannya. Biar saya jelaskan. Nah, begini. Fosfor itu fungsinya merangsang pertumbuhan akar baru agar bisa menghujam dalam mencari air. Kalium berfungsi mengatur pori-pori daun supaya tanaman tomat dan sawimu nggak kehilangan banyak air karena penguapan. Kalau kalsiumnya buat apa, Pak? Khusus untuk tanaman tomat, kalsium itu penting di musim kemarau supaya kulit buahnya kuat, tidak gampang pecah karena perubahan suhu, dan mencegah buahnya busuk. Waduh, Pak Dudung, mantap banget penjelasannya. Kalau begini, bisa-bisa kalah insinyur pertanian dinas, Pak. Wah, tidak juga. Saya ini tidak bersekolah tentang pertanian, tapi hanya belajar dari pengalaman. Tapi pengalaman Pak Dudung sudah masuk jam terbang insinyur pertanian. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar dan berbagi.